warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini suasana dan cuaca cerah, tidak gerimis dan juga tidak hujan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak berangkat karena hujan. Jadi tidak ada alasan lagi. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kaki kita menuju tempat ini. Kemudian juga yang memberi kemudahan kepada kita untuk sampai di aula PWM ini. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar setiap tauhiyah pengorbanan kita untuk mendapatkan ilmu dalam rangka memperbaiki penghambaan kita kepada Allah tertulis dan tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang tercantum di depan adalah tentang Isa alaihissalam fil Qur'anil Karim yang menjadi pembahasan kita pada malam kali ini. Jadi objek penelitiannya di sini adalah pada Al-Qur'anul Karim, dan penelusurannya adalah kata Isa atau kata yang mengarah kepada Isa alaihissalam. Bisa dengan Al-Masih, bisa juga Ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Maka yang kami dapatkan di sini adalah beberapa ayat yang di dalamnya ada kata Isa alaihissalam dengan jelas di sana. Kita akan mengkaji itu. Kemudian setelah kita mendapatkan ayat-ayat itu, maka kita lihat masing-masing ayat dari satu ayat ke ayat yang lain, dari satu surat ke surat yang lain. Ada 25 ayat yang akan saya sampaikan di sini. Dalam penelitian yang lain juga dikatakan ada dari sekian ayat itu sering kita mendapatkan kata Isa itu disandingkan dengan Ibnu Maryam. Dalam ayat yang lain Isa tidak disandingkan dengan Ibnu Maryam. Nah, nanti akan memunculkan pertanyaan, kenapa ketika ada kata Isa dia disandingkan dengan nama orang tuanya Ibnu Maryam? Dalam ayat yang lain tidak demikian. Tentunya pada pembahasan ini juga pada ayat tersebut juga ada maksud dan juga ada tujuan yang tidak disampaikan kepada pembaca, yaitu manusia. Jamaah rahimakumullah, dengan memahami Isa atau penyebutan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran menguatkan keimanan kita terhadap Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ini menjadi salah satu rukun iman kepada para Rasul atau kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga akan menguatkan keimanan kita kepada Isa secara khususnya, bahwa dia adalah hamba yang tidak berbeda sebagaimana hamba Allah yang lainnya, hanya saja dia menerima wahyu sebagaimana para nabi dan rasul lainnya. Kita juga akan melihat keberadaan Nabi Isa yang menjadi pembahasan sampai sekarang ini, apakah dia ada di dunia atau tidak. Kalau ada dunia, masih hidup atau tidak.
Kalau sudah mati, di mana kuburnya? Kalau hidup, di mana tempat tinggalnya? Kalau dia tidak ada di dunia, berarti di mana? Apakah di luar dunia? Kalau di luar dunia, di mana itu? Maka pembahasan kita akan mengarah kepada Al-Quran, mengarah kepada ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Dan di akhir pembahasan kita ini, nanti ada kisah yang merupakan mengutip dari ayat-ayat yang sudah kita cantumkan di 25 slide pertama. Ketahuilah bahwa di sini saya siapkan 58 slide. Wow. Kalau satu slide 1 menit cukuplah. Jadi kita tampilkan satu slide, kita kasih waktu 1 menit untuk jamaah untuk membaca, selesai, baru kita pindah slide kedua, ketiga, dan sampai selesai. Mantap. Bisa sambil makan, jenengan bisa sambil makan. Kalau minimal mau mengambil kacang ya minimal 60 butir lah, berarti 1 menit 1 butir itu. Sudah oke. Jamaah rahimakumullah, mari kita mulai, dan seyogianya kepada jamaah juga tidak jauh daripada Al-Quran, karena kita mau mengajak jamaah untuk melihat langsung terkait dengan ayat yang dalam Al-Quran. Kalau misalkan nanti dalam pengutipan saya ini ada kesalahan, mohon nanti untuk dikoreksi, termasuk juga dalam mengartikan atau terjemahan dari ayat tersebut. Ada 25, teman di sini saya tidak memberikan nomor. Yang pertama, penyebutan kata Isa terlebih dahulu itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Sebagaimana yang tadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami telah memberikan kitab kepada Musa. Kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat. Wa qafaina min ba'dihi rusul, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Jadi di sini kata Isa disandingkan dengan Ibnu Maryam. Kalau kita ingin tergesa-gesa, kenapa langsung disandingkan dengan Ibnu Maryam? Artinya di sini menunjukkan bahwa Isa itu ya manusia, anak laki-lakinya Maryam, bukan anak laki-laki dari Tuhan. Bahwa Isa juga dilahirkan, atau Isa adalah terlahir sebagaimana manusia yang lain. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Istakbartum. Fa fariqum kadzdzabtum, sebagian kalian mendustakan, wa fariqum taqtulun, dan sebagian kamu bunuh. Jadi sebagian daripada rasul-rasul itu didustakan dan sebagian dibunuh, sebagaimana Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ada satu lagi, yaitu disebut dengan Yusa. Yusa itu adalah nama lain daripada Isa alaihissalam dalam satu sejarah. Ini adalah penempatan atau keberadaan kata Isa Ibnu Maryam untuk yang pertama kali, dan ini mengawali daripada urutan dalam Al-Quran yang disebutkan kata Isa. Jadi paling awal kata Isa disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Dihafalin ya, nanti ada post test. Ada kuisnya. Yang kedua, hadiahnya ngambil kacang lagi. Yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah, masih pada surat yang sama, ayatnya adalah 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kata Isa di sini jamaah rahmatullah itu tidak bergandeng dengan Ibnu Maryam. Maka kita harus melihat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 135.
Nah, di sini difirmankan oleh Allah, qulu, katakanlah, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbab, dan juga anak cucunya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa, wa Isa, wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, yaitu para rasul, para nabi, dan kami berserah diri kepadanya. Pada ayat 136 surah Al-Baqarah menerangkan bahwa Isa itu bagian daripada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya sama sebagaimana Musa, sebagaimana Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, dan juga para nabi yang lainnya. Ini menerangkan bahwa dia adalah rasul, dia adalah seorang nabi yang diutus kepada kaumnya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-253, kita cari 253 juga demikian. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ini ayat yang ke-253. Tilkar rusulu, rasul-rasul itu, faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lain ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami beri Isa putra Maryam al-bayyinat. Bayyinat di sini artinya adalah mukjizat. Artinya adalah mukjizat. Beberapa mukjizat. Kita akan melihat apa saja mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu tetap kembali kepada malaikat Jibril. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa itu mendapatkan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayyinat, mukjizat dalam bentuk plural. Jadi tidak hanya satu mukjizat, melainkan banyak mukjizat. Ali Imran ayat 45. Ini pada surat Ali Imran ayat yang ke-45. Allah berfirman, masih ada kata Isa di dalamnya. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Idz qalatil malaikatu, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin min, dengan sebuah kalimat, tentang sebuah kalimat, yaitu firman darinya, yaitu seorang putra, ismuhul Masih Isa bin Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Apa artinya Al-Masih? Masih apa artinya? Suci. Arti yang lain? Masih adakah? Nah, beda lagi, ini Al-Masih dengan H. Masih ibnu Maryam, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada kata Isa, bahwa pemberian nama Isa itu sudah produk dari langit. Jadi bukan daripada Maryam sendiri. Kalau kita yang memberi nama kita kan orang tua. Kalau ini sudah ada dari sananya. Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Dan ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, ketika Bani Israel itu
bahasa untuk menelikung atau mengkhianati daripada Isa. Mereka mengingkari apa Isa, maka Isa berkata, qala man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun. Nah, para hawariyun ini, hawariyun adalah sahabat yang setia, yang dalam keterangannya jumlahnya ada dikatakan 12 atau jumlah yang lainnya. Orang-orang kalau bahasa kita sahabat daripada Isa, sahabat dalam berdakwah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washnad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Jamaah rahimakumullah, ini juga disebutkan kata Isa di sini. Kata ahsa Isa, dan Isa tidak dikaitkan dengan Ibnu Maryam. Kemudian ayat 455 juga demikian. Qala Allah ya Isa inni mutawaffika. Ketika Allah berfirman kepada Isa, inni mutawaffika, wahai Isa, aku mengambilmu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu, ilayya kepadaku, wa mutahhiruka, dan menyucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa ja'alul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan kami menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi unggul. Summa ilayya marji'ukum, kepadakulah kalian kembali. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian aku akan memberi keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini juga ada kata Isa. Dengan jelas ada kata Isa. Ali Imran 55. Kemudian Ali Imran ayat 59. Inna masla Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inna masla Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu, indallahi, bagi Allah, kamathali Adam, seperti penciptaan Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan Adam, min turabin, dari tanah, summa qala lahu, kemudian Allah berfirman, kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah dia. Jadi Isa itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terlahir darinya, tapi melainkan adalah ciptaannya. Ali Imran ayat 84, jamaah rahimakumullah. Dalam Ali Imran ayat 84 Allah berfirman, qul, katakanlah, amanna billahi wa ma unzila alaina, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini juga menyatakan bahwa Isa di sini penyebutannya sendiri, dan dia termasuk bagian daripada para nabi-nabi yang Allah utus kepada kaumnya, dan bagian daripada rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Ini kalau misalkan nanti pada menghafal Al-Quran, kalau ujian tulis, ini nanti bisa sama dengan juz yang awal-awal tadi. Sedangkan Ali Imran ini ada di juz yang ketiga, maka harus hafal betul atas dan bawahnya. Kemudian surat An-Nisa ayat yang ke-157. Wa qalihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa qaulihim, dan ucapan mereka memiliki ucapan, inna qatalna, sesungguhnya kami itu telah membunuh al-Masih Isa ibn Maryam, yaitu kami telah membunuh
Isa putra Maryam, Rasulullah, yaitu Rasul Allah. Dijelaskan bahwa orang-orang Bani Israel menyebut Isa ibnu Maryam Rasulullah. Kata-kata Rasulullah yang berarti Rasulullah, utusan Allah, itu sebagai ejekan, bukan sebagai pengakuan. Mereka mengakui bahwa Isa adalah utusan Allah. Tapi dikatakan di sini Rasulullah adalah ejekan karena mereka tidak mengakui kerasulan daripada Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu, akan tetapi mereka tidak membunuh daripada Isa itu sendiri. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi mereka membunuh, ada terjadi proses pembunuhan. Yang dibunuh pada hakikatnya bukanlah Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan wa ma qataluhu yakina. Jadi mereka ketika membunuh yang disangka adalah Isa, itu masih terjadi perselisihan pendapat. Ini bukan Isa, ini Isa. Mereka tidak ada yang membunuh dengan yakin. Masih terjadi perselisihan pendapat. Ini dalam surat An-Nisa ayat 157. Nanti kita juga akan mengkaji ini bahwa di sini dikatakan wa rafi'uka wa masalabuhu walakin syubbiha lahu. Yang ayat sebelumnya tadi Allah mengangkat Nabi Isa, kemudian di sini dikatakan wa ma qataluhu, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan juga tidak disalib. Kemudian dalam surat yang sama tapi ayat 163 An-Nisa, jamaah harus gesit mengikuti buka-buka Al-Qur'annya. Syukur-syukur sudah hafal juz 30 juz. Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Ada juga kata Isa, tidak disebutkan dengan nama Maryamnya. Kemudian 171 dari surat An-Nisa, di sini Allah berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahli kitab, sebutan ahli kitab untuk mereka orang Yahudi dan orang Nasrani yang menerima kitab samawi, Taurat dan Injil. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Maksud melampaui batas itu adalah jangan kalian mengatakan Isa itu Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Jangan, itu melampaui batas. Maksudnya di sini. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Isa, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, kun fayakun. Diciptakan dengan kalimatnya. Maksud kalimatnya adalah kun, jadilah. Maka jadi Nabi Isa tanpa harus ada bapaknya. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Inilah kata Isa disebutkan dalam An-Nisa 171. Kemudian kita pindah pada ayat setelahnya, surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Al-Maidah ayat yang ke-46 Allah berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Wa qaffayna, dan kami teruskan jejak ala atharihim, dan kami teruskan jejak mereka bi Isa bin Maryam, dengan mengutus Isa putra Maryam
musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, minat Taurat, wa atainahul injil, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Fihi, di dalam Injil itu hudan, ada petunjuk, wa nur, dan cahaya. Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat, yang Injil itu membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, memperkuat kitab Taurat. Wa hudan wa mau'izah, yang sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi pelajaran atau pengajaran bagi mereka yang bertakwa. Di sini juga disebutkan kata Isa dalam surah Al-Maidah ayat 46. Jamaah rahimakumullah, bahwa dalam kitab Taurat dan kitab Injil, termasuk juga dalam Al-Quran, memiliki kesamaan, yaitu mendakwahkan dan menyampaikan kepada kaumnya tentang keesaan Allah dan perintah untuk beribadah kepadanya dengan khusyuk dan ikhlas. Akan tetapi setelah perkembangan zaman, waktu mengalami perubahan dan perubahan. Kalau Injil menurut Dr. Wahbah Zuhaili itu dalam satu tafsir ayatnya, Injil itu ditulis 100 tahun setelah ketiadaan Nabi Isa di bumi, 100 tahun kemudian. Dan di situ dikatakan yang menulis adalah kahin, menulis adalah kahin, seorang dukun yang kemudian hasil daripada tulisan itu kemudian tersebar. Kita ketahui bahwa Nabi Isa itu memiliki hawariyun, yaitu sahabat setia. Tetapi yang ditulis tadi bukan berdasarkan dari periwayatan sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjutkan surat Al-Maidah. Ayo tetap semangat, mulutnya sibuk, telinganya juga harus sibuk ya. Surat Al-Maidah ayat 78. Dalam ayat 78 ini Allah berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu'inal ladzina kafaru, orang-orang kafir dari Bani Israel itu telah dilaknat ala lisani Dawud wa Isa, yaitu melalui ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kemudian Al-Maidah 110 ini juga ada. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini nanti masuk dalam pembahasan mukjizatnya. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurat wal injil wa id takhluqu minat tin kayhai atit tayri bi idni. Ini termasuk mukjizat, membuat burung dari tanah liat biizni, dengan izin Allah, fatanfuhu fiha fatakunu tayran biizni, kemudian ditiupkan dengan izin Allah, burung itu bisa terbang. Kemujizatannya di sini ditambah lagi adalah sejauh mata ada orang yang melihat burung dari tanah liat yang dibuat Nabi Isa itu terbang, maka selama itu burung itu akan tetap terbang. Kalau sudah tidak ada yang melihatnya, maka burung itu akan jatuh. Jatuh sih, ada yang lihat, terbang lagi. Itu dikatakan demikian. Selama ada yang melihat, maka burung itu tetap terbang. Fatanfu fiha fatakunu tayran bi'izni wa tubrihul akmaha wal abrasa bi'izni. Orang yang buta diusap al-masih itu wa abrasa bi'izni, dengan izin Allah orangnya bisa melihat. Wa tukhrijul mauta bi'izni. Wa id kafaftu bani Israila anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Mereka mengatakan, ini adalah sihir. Itu loh orang Bani Israel, menang kalah gundang, menang kalah tetap gundang. Jadi dia tidak mau mengakui kekalahannya. Kalah dia akan marah, menang juga akan tetap marah. Di bahasa kota gede ini menang kalah gundang.
Al-Maidah 110. Kemudian Al-Maidah 112. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, yaitu menurunkan hidangan dari langit. Ada yang bisa? Turunkan apa? Dari langit. Dari langit-langit kali ya, dari langit-langit mungkin, tapi kalau dari langit tidak. Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian itu beriman. Al-Maidah 114 juga demikian. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Jadi kalau misalkan kita lapar di kampus, lapar, ya berdoa kepada Allah, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan hidangan dari langit ya Allah. Ada ketiban durian tuar. Pecah helmnya, pakai helm. Enggak pakai helm. Nah, gitu kan diturunkan hidangan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Masih Al-Maidah juga. Qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini. Ini nanti dakwaan atau termasuk syubhat yang Nabi Isa didakwa bahwa dia mengaku dan mendaku sebagai Tuhan. Begitu juga dengan ibunya. Bindunillah qala. Maka dia menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah mengatakan yang tidak berhak untuk saya katakan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku mengatakannya ya Allah, maka engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang dalam diriku, tapi saya tidak mengetahui apa yang berada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Surat Al-An'am ayat 85. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas shalihin. Termasuk orang-orang yang saleh. Surat Maryam ayat 34. Ini kisah Isa itu tidak bisa dilepaskan dari kisah Maryam. Gitu. Kisah Maryam. Tadi saya menyampaikan bagaimana proses kelahiran daripada siapa nama bidan yang mendampingi Maryam ketika melahirkan Isa. Bidan Stikes. DPL-nya adalah Pak Iwan Setiawan. Ya, tidak ada bidannya Pak Iwan ya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kemudian Ahzab ayat 7. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ada kata Isa dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Kemudian surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Ini syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Ada kata Isa di sana. Tidak disandingkan dengan Ibnu Maryam. Az-Zukhruf ayat yang 63. Surat Az-Zukhruf. Allah berfirman di sini, walamma jaa Isa bil bayyinat. Ketika Isa datang dengan tanda-tanda atau mukjizatan itu, qala qad ji'tukum bil hikmah li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'uni. Takwalah kepada Allah, wa ati'uni, dan taatlah ni kepada Isa, yaitu Isa akan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah. Al-Hadid, hadid adalah besi. Ayat yang ke-17. Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rabbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim
illa ibtigha'a ridwanillah. Ini surat Al-Hadid ayat yang ke-17. Ini mau selesai. Berapa tadi jumlahnya? Berapa ayat? 25. Ini yang keberapa? Sengaja tidak saya kasih nomor biar pada menanti-nanti. Kira nomor berapa ya? Tinggal satu lagi, ya tak? Karena ketahuan dari nomor ini loh saja yang ketahuan. Tambah satu di cover judulnya itu nanti sampai 26. Ini yang ke-24. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Moderatornya nggak ngitung, nggak tahu moderatornya. Qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu sudah tersebut baik di dalam Injil maupun di dalam Taurat. Berapa tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? 500-an tahun. Dalam tafsirnya dari Dr. Muhammad Zuhaili 500 tahun. Dan tidak ada nabi di antara keduanya. Kalau dengan Nabi Musa berapa tahunan? 2.500-an atau 5.000-an tahun. Jarak Musa dengan Nabi Muhammad jauh. Atau lanjut jauh Ponorogo, lebih jauh lagi. Itu sudah disebutkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa tanda Nabi Musa itu berambut ikal. Siapa yang rambutnya ikal? Yang kedua, bola matanya itu berwarna hitam, bulat berwarna hitam. Kemudian tingginya itu sedang, tingginya Nabi Muhammad itu sedang. Sedang itu berapa? Ya sedang. Tidak pendekar, tidak tiger. Tidak tiger dan juga tidak pendekar. Kemudian juga kulitnya berwarna apa? Berwarna coklat, tidak ada buah sawo waktu itu. Jadi berwarna coklat. Dan mukanya Rasul itu tampan. Itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Hanya saja orang Bani Israel merubah agar mereka yang hidup, Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Muhammad itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka dirubahlah. Yang tingginya Nabi Muhammad itu sedang dikatakan jangkung. Jangkung itu apa jangkung? Tinggi ya, tinggi banget. Atau tiger. Tiger itu apa? Tinggi kering. Tinggi kering. Atau pendekar, pendek kekar. Kemudian rambut Nabi Muhammad yang semula ikal dirubah di dalam Taurat ditulis menjadi lurus. Jadi tidak ikal, lurus. Kemudian juga warna daripada Nabi Muhammad yang semula hitam diganti dengan warnanya biru. Itu. Sehingga ini loh kitab Tauratnya sudah tersebut di dalam kitab Taurat. Samakan dengan Muhammad yang mengaku dirinya seorang nabi. Kan tidak terjadi kesamaan. Rambutnya beda, warna matanya juga beda, tingginya aja beda. Di mana kalian mau beriman terhadap Muhammad? Sedangkan dalam kitab Taurat yang kalian yakini itu tidak mengatakan demikian. Tanda-tandanya itu beda. Nah di dalam Injil juga demikian. Juga di sini dikatakan di dalam Injil dan juga dalam Taurat, ismu Ahmad itu adalah maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW.